Baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi terputus. Nah, nah ini gambaran manifestasi klinis dari edema ya. Bagaimana kita membedakan bahwa ini adalah bengkak karena edema atau karena memang faktor lain misalnya atau bengkaknya memang bukan bengkak ya, tapi misalnya orangnya gemuk gitu ya. Nah, bagaimana membedakannya? Nah, ini yang paling relatif mudah ya. Kita lihat. Jadi kalau orang yang mengalami edema itu ketika disentuh ya kulitnya gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini, dia itu tidak kembali lagi nih ya seperti ini. Jadi refleks kembalinya tuh tidak ada gitu. Jadi, kita ditekan ya tetap, posisinya seperti ini ya. Jadi bisa dicoba sendiri adik-adik ya. Coba ditekan tangannya. Nah, harusnya kalau dalam kondisi yang sehat itu pasti tidak akan seperti ini ya. Dia akan kembali lagi. Nah, ini yang mencirikan edema. Nah, ini beberapa kondisi ya. Ini edema di bagian kaki ya atau di bagian ekstremitas bawah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ini hidroperitoneum atau asites ya. Pembengkakan edema di area perut. Berarti penimbunan cairannya ini terjadi di area peritoneum ya. Kalau ini di area ekstremitas bawah, di bagian bawah. Sementara ini gambaran seseorang yang mengalami udem anasarka atau udem ya di seluruh jaringan atau sel tubuh ya mengisi setiap ruang di jaringan tubuh ya, jadi menyeluruh. Baik, nah ini beberapa kondisi ya, kita lihat di sini ya, mekanisme terjadinya edema. Itu ya tadi yang saya sampaikan. Jadi edema ini juga bisa terjadi karena adanya kondisi patologis tubuh yang akhirnya menyebabkan edema. Edema bisa terjadi pada kondisi pasien yang mengalami gagal jantung, ya, di mana pada orang yang mengalami gagal jantung itu tekanan hidrostatiknya naik. Nah, balik lagi ketika tekanan hidrostatik ini naik, maka akan menimbulkan edema, ya. Selain itu, pada orang yang gagal jantung, mereka aliran darah ke ginjalnya itu juga mengalami penurunan. Saat ginjal menerima sedikit aliran darah atau blood flow, maka dia akan mengalami ya aktivasi sistem renin-angiotensin, di mana adanya aktivasi sistem renin-angiotensin ini akan menyebabkan retensi natrium dan juga air yang akhirnya menyebabkan peningkatan volume darah atau blood volume dan terjadilah kembali edema. Atau pada kondisi yang gagal ginjal tadi ya. Jadi pasien-pasien gagal ginjal ini juga rentan mengalami retensi air dan natrium yang akhirnya juga menyebabkan edema. Nah, sementara untuk penurunan tekanan osmotik ini ya sangat dipengaruhi oleh kadar albumin ya. Jadi yang berperan untuk menjaga tekanan osmotik ini adalah albumin. Jadi albumin ini adalah protein plasma ya. Jadi semua protein plasma itu 90%-nya kurang lebih akan berbentuk albumin. Jadi ketika kadar albumin turun maka akan mengganggu tekanan osmotik ya, tekanan osmotiknya juga akan menurun. Nah, apa saja yang menyebabkan kadar albumin atau plasma albumin ini turun? Ini malnutrisi ya, kekurangan asupan protein. Ini bisa menyebabkan penurunan plasma protein. Kemudian pasien-pasien yang mengalami gangguan hepar atau hati ya. Nih kadar sintesis heparnya akan turun, berkurang ya. Kemudian pada pasien-pasien yang juga mengalami sindrom nefrotik. Nah, ya, selain itu ada beberapa kondisi ya patofisiologi yang bisa menyebabkan juga edema ya. Nah, ini yang berperan dalam peningkatan
tekanan hidrostatik. Contohnya apa tadi? Oh, pada pasien-pasien yang mengalami gagal jantung kongestif ya, pasien yang mengalami, sirosis hati ya, liver cirrhosis, pasien yang mengalami, trombosis, bisa juga pasien-pasien yang mengalami, eee, apa sih, gangguan disregulasi neurohumoral ya. Nah, edema juga bisa terjadi pada inflamasi ya nanti tapi ada bedanya ya, edema karena inflamasi atau bukan karena inflamasi. Nah, edema ini juga bisa terjadi karena adanya sumbatan ya, obstruksi di limfatiknya. Bisa karena inflamasi, bisa karena neoplastik atau kondisi yang lain. Oke. Nah, gangguan hemodinamik yang lain adalah hiperemia dan kongesti ya. Kongesti itu ya bagian dari edema juga ya, pembengkakan ya. Nah, kedua-duanya persamaan antara hiperemia dan kongesti ini adalah bahwa terjadi, sama-sama terjadi peningkatan volume ya dan tekanan darah gitu ya di area, apa, di area yang mengalami, gangguan sirkulasi atau distribusi, cairan ya. Nah, perbedaannya adalah kalau hiperemia ini adalah suatu proses aktif ya, sementara kalau kongesti ini suatu proses yang pasif. Kemudian pada hiperemia ini terjadi peningkatan aliran darah ya ke kapiler, yang mana ini membawa darah-darah kaya oksigen ya. Sehingga karena kaya oksigen maka penampakannya yang pasien mengalami hiperemia itu kan dia blasing, kemerahan gitu ya. Beda sama yang kongesti. Kongesti itu dia membawa atau darah yang mengalir ke dalam sel tersebut miskin oksigen, tidak ada oksigennya, deoksigenasi. Sehingga kenapa penampakannya pada pasien yang mengalami, kongesti dia pucat ya, tidak kemerahan seperti hiperemia karena memang darahnya miskin oksigen ya. Contohnya pada pasien-pasien yang mengalami gagal jantung. Oke, nah ini dapat kita lihat ya. Ini, arteri pembuluh darah yang normal ya, di asupan ini terdistribusikan rata kemudian keluar lagi juga normal. Pada hiperemia gimana tuh? Increase in flow ya, terjadi peningkatan aliran darah ya, banyak banget ya, aliran darahnya. Contohnya pada kasus apa? Nah ini pada kasus inflamasi ya. Saat inflamasi memang aliran darah ditingkatkan di area yang mengalami inflamasi ya, makanya jadi bengkak, edema. Atau exercise ya habis olahraga mukanya merah misalnya itu terjadi increase in flow, peningkatan asupan cairan atau darah gitu ya. Nah sementara yang kongesti, penampakannya itu sianosis, hipoksia, kebiruan gitu ya bisa kita lihat di sini. Oh ini merah, ini biru karena, darahnya yang masuk miskin oksigen ya. Nah sementara ini masuknya lancar, keluarnya yang decrease mengalami penurunan. Jadilah numpuk ya. Nah, ini gambarannya, hiperemia dan kongesti ya. Bisa kita lihat ya, di kemerahan ya, artinya banyak darah melewati area ini, darah kayak oksigen ya. Sementara ini kan yang ini miskin oksigen ya. Jadi tidak tidak membawa banyak oksigen, makanya penampakannya cenderung pucat ya, bahkan bisa sianosis atau hipoksia. Oke, hemodinamik gangguan hemodinamik yang kedua adalah hemorragik atau bleeding ya, perdarahan. Nah,
Hemorragik ini didefinisikan sebagai pengeluaran darah ya dari pembuluh darah ya, yang dapat disebabkan karena gangguan, apa namanya, pembuluh darah ya, ruptur, pecah pembuluh darahnya ya. Nah, hemorragik ini bisa bersifat eksternal atau internal. Kalau eksternal tisu ya ketahuan lukanya di mana ya. Kalau internal berarti tidak bisa, terlihat mata area mana yang mengalami luka ya.